Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Antona dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan MPM channel 2308 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran akuntansi saat penghapusan aset tetap. Akuntansi saat penghapusan aset tetap. Yang pertama, ada dihentikannya penggunaannya suatu aset tetap karena sudah habis masa manfaatnya. Maka A. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan mencatat aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya, dan akan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut dengan mencatat pada posisi debit. Nah, selanjutnya yang B. Jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya pada akhir umum manfaat tersebut tidak memiliki nilai sisa, maka perusahaan tidak akan mencatat adanya kerugian dari penghapusan aset tetap, karena nilai buku aset tetap tersebut pada akhir umur manfaatnya adalah 0. Namun, jika aset tetap dihentikan pemakaiannya ini memiliki nilai sisa, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap ini sebesar nilai dari aset tersebut. Akun kerugian dari penghapusan aset tetap ini dicatat pada posisi debit. Yang kedua, dihentikan penggunaannya karena terpaksa. Aset tetap dihentikan pemakaiannya sebelum akhir umur manfaatnya. Misal, aset tetap dihapuskan karena terjadi musibah yang menghancurkan aset tersebut. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan mencatat akun aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya. Perusahaan juga akan menghapus akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut pada posisi debit. Dan perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap sebesar nilai buku dari aset tetap tersebut pada tanggal penghapusan. Nah, yang ketiga, kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu penjualan aset tetap ketika perusahaan menjual aset tetap yang dimilikinya. Maka perusahaan akan mendebit akun cash sebesar harga jual dari aset tersebut. Perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tetap tersebut dan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada posisi debit yang akumulasinya dihitung sampai tanggal perolehan. Perusahaan akan menentukan apakah penjualan aset tetap ini perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dengan membandingkan harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai buku aset tetap pada tanggal penjualan. Nah, jika harga jual nilai buku lebih besar, maka perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan aset tetap dan akan mencatat keuntungan dari penjualan aset tetap ini pada posisi kredit. Nah, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka perusahaan akan mengakui kerugian dari penjualan aset tetap dan akan mencatat kerugian dari penjualan aset tetap ini pada posisi debit. Nah, kita lanjut yang keempat, pertukaran aset tetap. Pada pertukaran aset tetap ini, maka aset tetap yang lama diperlakukan sebagai penghapusan aset tetap, sedangkan aset tetap yang baru diperlakukan sebagai harga perolehan aset tetap. Hampir semua pertukaran aset tetap memenuhi substansi komersial. Artinya, pertukaran aset tetap tersebut akan meningkatkan arus kas masuk ke perusahaan di masa yang akan datang. Karena dengan menukarkan aset tetap lama dengan aset tetap baru, maka produktivitas yang dihasilkan akan semakin meningkat, sehingga kas yang masuk atau manfaat bagi perusahaan juga meningkat.
Ketika perusahaan menukarkan aset tetap yang dimiliki, maka A. Perusahaan akan mencatat aset tetap baru pada posisi debit yang dihitung dengan harga perolehannya sebagai berikut. Menambahkan nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran plus dengan kas yang harus ditambahkan dalam pertukaran ini adalah harga perolehan aset tetap yang baru. Yang B, perusahaan akan menghapus akun akumulasi penyusutan aset tetap yang lama pada posisi debit sebesar akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pertukaran. Yang C, perusahaan akan menghapus aset tetap lama dengan mencatat aset tetap lama tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya. Yang D, perusahaan akan menentukan apakah pertukaran dalam pertukaran aset tetap ini perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dengan membandingkan nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran tersebut dibandingkan dengan nilai buku aset tetap lama tersebut pada tanggal pertukaran. Jika nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran nilai buku aset tetap lama lebih besar nilai buku aset tetap lama, maka perusahaan mengakui keuntungan dari pertukaran aset tetap dan akan mencatat keuntungan dari penjualan aset tetap ini pada posisi kredit sampai jika nilai wajar aset dikurang jika nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran lebih besar dari nilai buku aset tetap lama, maka perusahaan akan mengakui kerugian dari pertukaran aset tetap dan akan mencatat kerugian dari pertukaran aset tetap ini pada posisi debit. Nah, kita lanjut sebagai contoh yang dihentikan penggunaan di akhir umur manfaatnya masih di tentang akuntansi saat penghapusan aset tetap. Untuk dihentikan penggunaan di akhir umur manfaat. Untuk mengilustrasikan penghentian aset, asumsikan bahwa Malaysia Enterprises mengganti printer komputernya yang harganya $32.000. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah $32.000. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya nilai buku 0. Jurnal untuk mencatat penghentian aset ini adalah sebagai berikut. Akumulasi depreciation-nya $32.000. Equipment-nya $32.000. Apa yang terjadi jika aset pabrik yang disusutkan penuh masih berguna bagi perusahaan? Dalam hal ini, aset dan akumulasi penyusutannya terus dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa penyesuaian penyusutan lebih lanjut hingga perusahaan menghentikan aset tersebut. Pelaporan aset dan akumulasi penyusutan terkait pada laporan posisi keuangan menginformasikan pembaca laporan keuangan bahwa aset tersebut masih digunakan. Setelah disusutkan sepenuhnya, tidak ada penyusutan tambahan yang harus dilakukan. Bahkan jika aset masih digunakan, jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelum disusutkan sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan terjadi. Sebagai contoh, anggap Mon Company membuang peralatan pengiriman seharga $18.000 dan setelah mengakumulasi penyusutan sebesar $14.000. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Akumulasi depreciation of equipment-nya $14.000. Loss on disposal equipment-nya
loss on disposal $4.000, equipment $18.000. Perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Penjualan aset tetap. Nah, kita lanjut penjualan aset tetap. Dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan pelepasan terjadi. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku dari aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Hanya secara kebetulan nilai buku dan nilai wajar aset akan sama saat aset tersebut dijual. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset pabrik oleh karena itu cukup umum terjadi. Keuntungan dari penjualan. Kita lanjut keuntungan dari penjualan. Untuk menggambarkan keuntungan dari penjualan aset pabrik, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Rahayu Company menjual perabotan kantor seharga $16.000 secara tunai. Perabotan kantor awalnya berharga $60.000. Pada tanggal 1 Januari 2014, perusahaan telah mengakumulasi penyusutan sebesar $41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama tahun 2014 adalah $8.000. Perusahaan mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga 1 Juli dengan jurnal berikut. Depreciation expense-nya $8.000, akumulasi depreciation of equipment-nya $8.000. Setelah saldo penyusutan yang terakumulasi diperbarui, perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian ini adalah selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasan. Ilustri di bawah ini menunjukkan perhitungan ini untuk Wright Company yang memiliki keuntungan dari pelepasan $5.000. Perusahaan mencatat penjualan dan keuntungan penjualan sebagai berikut. Cashnya $16.000. Akumulasi depreciation of equipment-nya $41.000. Equipment-nya $60.000. Gain on disposal-nya $5.000. Perusahaan melaporkan keuntungan dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Lanjut kerugian dari penjualan. Asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor sebesar $16.000, perusahaan menjualnya seharga $9.000. Dalam kasus ini, perusahaan menghitung kerugian sebesar $2.000 sebagai berikut. Rahayu Corporation mencatat penjualan dan kerugian dari penjualan sebagai berikut. Cashnya $9.000, akumulasi depreciation of equipment-nya $49.000, loss of disposal-nya $2.000, equipment-nya $60.000. Perusahaan melaporkan kerugian dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Baiklah, itu saja materi pembelajaran tentang penghapusan aset tetap dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.